Admin kali ini mau share tentang masakan chow mein atau oseng mie. Di Hong Kong itu ada banyak sekali macam oseng mie, ya chow mein gitu ya. Dan ini adalah cha mein, ditoping sama lobster atau bahasa Kantonisnya long ha. Atau bisa diganti dengan daging kepiting atau ha, atau bisa disebut crab gitu ya. Jadi crabnya itu nanti dibuat saus dan disiramkan di atas mie-nya kayak gitu ya. Ini cara masaknya cukup simpel ya. Yang pertama adalah mie-nya itu adalah sudah kering ya, kayak sudah digoreng gitu ya. Bentuknya itu lebar, besar itu kalau di sana itu. Itu pembeli kalau untuk satu menu makanan cukup membeli satu saja ya, nanti sudah jadi banyak. Jadi mie-nya itu nanti direbus sebentar terus ditiriskan. Itu sudah matang ditaruh di mangkok, tidak usah dibumboni ya. Terus yang kedua adalah kita membuat toppingnya. Toppingnya ini sesuai selera ya. Kalian bisa menggantinya dengan daging ayam juga boleh. Daging yang sudah disisihkan dari daging kepiting itu juga boleh. Jadi tulangnya itu sudah disisihkan. Ada juga yang sekalian sama tulangnya. Jadi satu bagian diiris jadi 4 itu juga bisa. Terus ada juga yang mewah itu adalah menggunakan daging lobster atau bisa disebut dengan daging longha. Jadi cara masaknya itu longhanya itu dioseng-oseng sama jahe, terus dikasih seafood sauce atau kalian bisa kombinasi sendiri dengan memakai saus pilihan kalian. Tapi biasanya ini cenderung dengan memakai hoiao atau bisa disebut saus tiram. Saus tiramnya itu dikasih cacahan konyichi juga bisa kalau kalian ada ya. Kalau nggak ada nggak apa. Jadi bahan-bahan yang mewah itu biasanya mahal itu. Kalau majikan kalian itu request bahan yang spesial, enak kayak gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa saja cukup kalian itu menggunakan daging ayam kayak gitu ya. Atau daging sedikit ngawyuk dicacah itu juga bisa. Atau diiris tipis-tipis itu juga bisa. Jadi sesuaikan dengan selera keinginan majikan kalian. Kalau di contoh ini adalah menggunakan longha. Jadi setelah longhanya itu dioseng-oseng, dikasih air, dikasih bumbu, terus terakhir itu dikasih larutan sangfen. Setelah itu diaduk-aduk jadi semacam saus gitu ya. Terus dikasih bawang pre, diaduk terus disiramkan di atas mie-nya. Seperti itu ya penyajiannya. Ini biasanya untuk makan siang ya. Terus lanjut dengan menu berikutnya. Menu kali ini adalah Cing Pak Jit Kai atau yang disebut dengan steam ayam. Caranya cukup mudah ya. Kita membeli ayam yang segar di pasar. Terus pulang itu kita cuci, kita laburi dengan garam yang banyak ya. Jadi dilaburi penuh satu badan garam itu di badan ayam itu sampai ke dalam-dalamnya. Kalau perlu itu dikasih cacahan jahe ya supaya apa? Supaya tidak ada amis dan supaya dalamnya itu juga ada rasanya nantinya sewaktu dikukus kayak gitu. Setelah dikasih garam yang banyak gitu ya, kalau majikan kalian suka yang rasanya lebih enak, kalian beli saja di Wayong atau di mana gitu Sakyongfen. Sakyongfen itu adalah bumbu bubuk warnanya putih, itu terdiri dari kencur dan jahe dan juga bumbu penyedap lainnya juga. Itu tinggal melaburkan di seluruh badan ayamnya. Setelah itu dimasukkan kulkas. Sore hari kita tinggal ngetim, ngukus itu sekitar setengah jam ya kalau ayamnya itu besar ya. Kalau ayamnya itu sedang itu cukup 25 menit sudah matang. Setelah dikukus setengah jam atau 25 menit itu didiamkan di dalam wajan dalam keadaan tertutup ya. Setelah apinya dimatikan itu biarkan 15 menit baru diangkat. Dan semisal kalian itu suka saat itu dimakan, berarti kalian dikeluarkan sebentar, setelah itu baru dipotong. Tapi semisal makannya itu besok, kalian bisa simpan di kulkas dulu dan ketika besoknya mau makan baru dipotong-potong ya. Jadi kalau waktu mau makan itu baru dipotong-potong seperti itu ya. Ini namanya adalah mapo taufu ya. Jadi mapo taufu itu bisa menggunakan tahu yang lembut yang ada di toko atau juga bisa menggunakan tahu yang belinya itu di pasar. Jadi di Hongkong itu ada dua macam tahu ya. Tahu yang lembut itu belinya di toko itu. Cara masaknya itu tahunya itu dikukus 5 menit, habis itu ditiriskan, ditaruh di piring atau di mangkok gitu ya.
Habis itu kita membuat sausnya, nanti bakal disiramkan ke tahunya gitu. Kenapa masaknya seperti itu? Karena tahu yang di toko itu mudah sekali hancur, dia tidak bisa dioseng ya. Kalau dioseng itu bakal hancur dan bentuknya bakal nggak enak lagi kayak gitu ya. Terus untuk membuat sausnya itu sama yang tahu di pasar itu sama saja. Bumbunya, bahannya itu sama saja, cuman beda cara gitu aja ya. Kalau yang memakai tahu yang ada di toko itu tinggal disiramkan saja. Tapi kalau pakai yang tahu yang ada di pasar itu, kita bisa memasaknya langsung menggunakan wajan. Jadi tahunya langsung dimasak, dioseng di situ, nggak apa-apa, nggak akan hancur kayak gitu. Terus bumbunya apa saja? Di sini ada, kita kasih bumbu. Biasanya 3 jamur saja sudah cukup ya. Terus sama sedikit daging cacahan, bisa daging ayam atau daging babi juga bisa, atau daging lainnya juga bisa. Itu caranya dioseng semuanya. Oh iya, jamurnya itu jangan lupa direndam dulu setelah merekah. Itu dikukus dulu selama 10 menit dengan laburan gula ya, sedikit gula gitu ya. Supaya pahitnya itu hilang dan rasanya itu juga lebih empuk gitu ya setelah dikukus. Setelah itu diiris tipis-tipis, habis itu dioseng di wajan gitu ya. Dioseng di wajan, dimasukkan bawang putih, daging cacahan, dan juga jamurnya dioseng-oseng sampai matang. Ditambah air kira-kira setengah gelas cukup ya. Habis itu dikasih bumbunya terserah kalian mau memakai bumbu yang apa, maksudnya yang sudah jadi juga ada, memakai racikan sendiri juga ada. Bumbunya itu standar ya, hoiao, siau, kaifen, sama sedikit gula. Terus bisa ditambah dengan taufen atau sangfen ya. Jadi memakai tepung tapioka di larutan gitu, terus disiramkan ke bumbu yang tadi ya. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa memakai sedikit saus tomat ya, supaya warnanya itu lebih merah sedikit, kayak segar gitu ya. Setelah itu diaduk, terus bisa disiramkan ke tahu, atau juga tahunya kalau beli yang di pasar dimasukkan ke situ. Diaduk-aduk sebentar sudah matang, dan terakhir ditaruh di mangkok atau di piring, ditaburi dengan bawang pre. Seperti itu ya penyajiannya. Di Hong Kong, masakan udang termasuk makanan yang favorit juga ya. Jadi udang itu bisa dimasak dengan banyak sekali sayur. Contohnya itu dibuat sayur asam manis, itu juga sama saus tomat itu juga bisa. Terus dioseng sama dikupas, terus dioseng sama cabai paprika itu juga bisa. Dikasih Sunda Tausi juga bisa. Terus dibuat ceng suitan juga bisa. Tapi dan lain sebagainya. Tapi di gambar yang kali ini hanya udang dioseng sama siau dan siau hoiao saja ya. Jadi kayak kering kayak gitu. Cara masaknya itu udangnya itu dioseng-oseng digoreng dulu ya. Digoreng, ditiriskan, baru dikasih bawang, terus dikasih bumbu. Bumbunya ini tanpa menggunakan saus ya. Jadi bumbunya itu sudah racikannya itu kering saja. Maksudnya itu sedikit air, sedikit siau, sedikit hoiao, atau dikasih juga yelo ya. Jangan lupa dikasih yelo. Kalau seafood itu bisa kalian tambahkan sedikit yelo. Yelo itu adalah minyak ikan ya, atau saripati ikan. Kalau di sana itu rasanya asin dan gurih, itu namanya yelo yang di sana. Jadi setelah bawangnya dioseng, udangnya dimasukkan, bumbunya dimasukkan, dioseng sampai kering ya. Jadi terus ini nanti terakhir dikasih taburan daun pre. Sebenarnya sesimpel itu masakan udang. Di Hongkong udang itu termasuk, kalau majikan kalian itu suka udang, bisa diganti dengan menu-menu macam jenis masakan udang yang lainnya. Ini hanya contoh ya. Next aku lanjut. Di Hong Kong, daging yang ini namanya adalah siungap atau siungu. Kalau siungu adalah daging banyak ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau siungap itu adalah daging bebek yang biasa itu ya, yang kecil. Terus ini kan beli ya, kita bikin sendiri juga bisa, cuman biasanya nggak seenak beli kayak gitu. Terus biasanya majikan itu masih menyisakan banyak ya, mereka itu terkadang kalau daging yang beli-beli itu mereka makannya itu paling 1 biji 2 biji kayak gitu ya, masih nyisa separuh gitu ya. Itu enaknya dibuat apa ya? Di sini biasanya kalau majikanku dulu itu ya, sisa dari daging siungu atau siungap itu buat merebus sayung choy dong. Jadi ini dimasukkan sama sayung choy sama itu
kobe sedikit sama lampak hang. Setelah itu direbus kira-kira 1 jam. Nanti kuahnya bakal terasa enak, kayak mirip masakan sup bebek kayak gitu ya. Kalian boleh mencoba juga ya. Di Hong Kong daging salmon atau samanyi ya, itu cara masaknya gimana sih? Kalau di sana itu biasanya lazimnya itu digoreng kering saja ya, terus dibuatkan saus salad atau saus putih, atau mungkin saus yang salad yang pedas itu juga bisa, atau mungkin juga bisa dengan taburan merica bubuk yang warna hitam itu ya, itu juga bisa. Jadi cara memasak salmon itu sebenarnya mudah, tidak perlu yang aneh-aneh gitu ya. Kalau semisal majikan mau masak yang lainnya itu bisa ditanya dulu boleh dimasak apa ya. Kalau salmon biasanya digoreng kering saja. Seperti di gambar itu ya. Ini namanya adalah jasiu ya. Biasanya majikan itu kadangkala itu suka pingin makan yang namanya jasiu. Jasiu ini biasanya kalau majikan aku dulu itu senengnya beli kayak gitu ya. Jadi beli di warung, di restoran, di pasar itu juga ada, di pinggir jalan itu juga ada. Belinya nggak usah banyak-banyak, beli saja $20 atau mungkin $30 kayak gitu. Sudah banyak ya. Dan biasanya majikan sekali makan jasiu itu tidak langsung habis. Tapi kalau dimasak besoknya itu ya, itu biasanya menjadi keras gitu ya, nggak enak. Terus solusinya gimana ya ketika majikan menyisakan banyak jasiu sisa kemarin malam waktu makan gitu ya. Solusinya banyak ya. Jasiu ini bisa diiris tipis kayak gitu ya. Lebih tipis lagi, terus bisa ditaburkan di atas kukusan atau cingsuitan. Jadi cingsuitan itu adalah cing telur ya. Steam telur, nanti ini jasionya itu bisa ditaburkan, dicacah gitu ya, diiris tipis-tipis terus dicacah, ditaburkan di atasnya cingsuitan, itu juga bisa. Terus cara yang kedua itu adalah diiris tipis-tipis, dicacah terus digoreng sama telur, itu juga bisa. Digoreng sama telur nggak usah dibumboni apapun ya, karena dagingnya ini sudah asin sekali, jadi nggak usah dibumboni. Terus cara yang ketiga lagi adalah dioseng sama sayuran holantau. Holantau itu sejenis koro ya dalam bahasa Indonesia, itu juga bisa. Jadi sebenarnya daging ini juga bisa dioseng sama daging lainnya, cuman yang cepat saji gitu, yang jangan diman ya. Kalau diman itu bakal rasanya itu bakal nggak enak gitu ya. Jadi yang cepat saji, misalnya goreng telur, kukus telur, atau mungkin dioseng sama holantau kayak gitu ya. Next. Ini masakan yang menurutku paling mudah ya, kalau yang masalah kukus-kukus kayak gitu ya, maksudnya kukus ayam, kukus babi kayak gitu, itu paling yang mudah ya. Ini caranya simple ya, untuk kalian yang tidak punya pengalaman dalam hal memasak Cina, kalian wajib simak cara-cara aku memberikan resep-resep masakan yang simple ya. Contohnya seperti yang ada di gambar itu ya. Ini ayamnya itu kan sudah dicacah gitu ya. Setelah dicacah, dikasih bumbu ya, siau, garam, jangan lupa garam ya. Kalau soal perayaman, kalian wajib menaruh garam sedikit ya. Garam, kalau bumbu siau dan lain-lain sebagainya itu bisa kalian tambahkan sedikit-sedikit saja. Tapi kalau untuk ayam, garam itu wajib ya. Jadi garam sedikit, kaifen sedikit, merica sama minyak dan tepung itu diadon, maksudnya diratakan gitu ya di ayamnya itu, habis itu diyip di kulkas. Dan ini jangan lupa untuk merendam jamur ya. Jamurnya kalau jamur segar tidak usah direndam. Kalau jamurnya yang jamur kering wajib kalian rendam ya. Setelah itu diiris-iris, cara masaknya itu cukup mudah. Ini yang merah-merah ini bisa kalian buang isinya dulu ya. Ini namanya hongcho ya, kalau nggak salah hongcho. Dan yang merah kecil itu namanya adalah keiji. Jadi untuk kalian yang belum paham di sana bisa tanya di toko-toko kecil itu ya. Ayi mau beli hongcho atau mau beli keiji kayak gitu ya. Ini sedikit saja, mungkin hanya 6 atau 7 buah itu sudah cukup ya. Itu dicampur semuanya dengan ayam terus dikukus. Biasanya untuk cacahan ayam ini ngukusnya itu cukup 15 menit saja ya. Setelah itu didiamkan di wajahnya itu 15 menit juga. Nanti bakal dagingnya itu sudah empuk, sudah enggak mentah lagi, sudah matang sampai ke tulang-tulangnya kayak gitu ya.
Kali ini adalah siuyuk. Jadi orang Cina itu terkadang sesekali ya, tidak selalu ya. Itu terkadang membeli daging siuyuk ke pasar atau mungkin di toko itu ya. Langganan dia yang rekomendasi rasanya enak kayak gitu ya. Jadi membelinya itu satu bagian, biasanya itu ditimbang ya, tidak membelinya itu satu piring gitu tidak ya. Jadi ditimbang harganya itu sesuai beratnya. Setelah itu kalau semisalnya pulang gitu ya, itu tidak perlu dimasak apalagi, tidak perlu dibuat apa-apa lagi ya. Di situ sudah ada sausnya. Terus habis itu cara penyajiannya tinggal ambil piring, dituang sausnya dan ditaruh di sebelahnya siuyuknya itu sudah bisa ya. Terus semisal siuyuknya ini kan banyak ya, biasanya nggak mungkin beli sedikit gitu ya. Terus itu kalau sisanya itu buat apa ya? Di sini ada rekomendasi kalau siuyuk ini bisa kalian man dengan tungkua juga bisa. Terus kalian masak dengan sayur kaijoy juga bisa. Itu masaknya sama kayak diman gitu ya, sampai kaijoy, sayur kaijoynya itu empuk gitu ya, sampai tungkuannya itu empuk, ditambah sama dengan 2 biji jamur kayak gitu ya. Terus cara yang lainnya lagi digoreng sama telur juga bisa. Terus dioseng-oseng sama pintau atau buncis itu juga bisa, diiris tipis-tipis ya. Terus cara selanjutnya adalah bisa dicacah. Terus dimasak sama telur, digoreng telur atau dibuat taburan suitan itu juga bisa. Kalau dibuat taburan suitan kalian perlu dengan cacahan cacoy. Jadi nanti dihangatkan cacahan cacoy sama siu itu dipanaskan, nggak usah dikasih bumbu apapun ya. Habis itu ditaruh di atasnya suitan, terus disiram sama sedikit siau, gitu sudah bisa dibuat satu sayur. Begitu cara memasak siuyuk semisal masih ada sisa kemarin kayak gitu ya. Sayur selanjutnya adalah baikwat sindaltasi dikukus sama labu kuning. Jadi ini cara masaknya sangat mudah ya. Daging babi baikwatnya itu diip dulu, ditaruh di kulkas. Bumbunya seperti video-videoku yang lainnya ya, jadi dikasih perasan air jahe sama bawang putih, airnya ya, sarinya ya itu, terus ditaruh sedikit hoiau, siau, gula, sedikit garam, dan minyak wijen, tepung sama itu diaduk-aduk rata kayak gitu ya, terus ditaruh di kulkas. Setelah itu ketika kita mau masak sorenya atau malamnya itu, lamkuannya itu biasanya ditaruh di bawahnya baikwat ya, jadi ditata gitu ya, ditata di bawahnya, terus baikwatnya itu di atasnya kayak gitu. Itu juga bisa, atau kalian balik juga bisa, itu nggak apa-apa. Itu terserah selera majikan saja ya. Kalau dulu aku itu lamkuannya itu di bawahnya, terus dikukusnya itu kira-kira 15 menit dengan api kecil. Nanti keduanya matang ya. Oh iya, untuk kalian yang majikannya suka swindal tausi bisa dikasih dagingnya tadi swindal tausi. Kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Seperti itu ya cara penyajian lamkua cing baikwat. Di antara kalian pernah nggak ada majikan yang menyuruh kalian itu memasak pare? Jadi sebagian cece itu terkadang kalau disuruh memasak pare itu takutnya nggak enak, pahit atau gimana ya. Tapi kalian jangan khawatir ya. Semisal kalian itu bertanya sama majikan, Nyonya makan pare apa enggak? Kalau dia bilang makan berarti dia itu sudah tahu kalau rasa pare itu pahit. Tapi semisal dia itu bilang tidak makan berarti dia itu memang tidak suka sayur yang pahit. Pare di Hongkong itu ada banyak macam ya. Ada yang warnanya hijau bulat itu yang paling mahal. Terus yang panjang itu yang biasanya dibuat goreng sama telur itu yang murah ya. Jadi terserah kalian. Kalau semisal mau yang lebih enak itu yang lebih bulat dan warnanya hijau. Itu dimasak dengan oseng baikwat atau dimasak dengan oseng ngawyuk seperti gambar. Bumbunya terserah ya, opsional ya. Misal kalian suka bumbu seadanya hoyo, siau kayak gitu juga boleh ya. Jangan lupa ditambahin dengan suindau tausi ya, supaya warnanya itu lebih ada kelip-kelip hitamnya, itu menambah cita rasa tentang masakan fukwa jau ngawyuk atau di jau baikwat. Seperti itu. Pasti di antara kalian pada banyak yang bingung. Oh, ternyata masakan Cina itu saja ya. Kok katanya masakan Cina itu susah? Ternyata nggak susah gitu ya. Jadi kalian itu berpikir,
Oh, ternyata masakan Cina itu mudah sekali. Jadi kalian, hilang selanjutnya kebingungan kalian seperti itu ya, karena masakan Cina itu ya seperti ini ya, buncisnya itu di Hong Kong itu ada buncis yang mahal dan buncis yang murah ya. Di sana itu biasanya sayuran itu ada banyak macam gitu ya, tergantung harganya. Kalau yang mahal itu sayuran yang buncis yang enak, itu biasanya kecil-kecil dan muda, tapi kalau buncis yang murah itu besar-besar dan rasanya itu keras kayak gitu. Ini dioseng sama buncis sama ngauyuk, atau kalian juga bisa masak kaucoy sama ngauyuk. Ini juga bisa diganti dengan kaucoy atau apa itu kawong itu juga bisa ya. Jadi terserah kalian, bisa dimasak dengan campuran daging sapi itu bisa macam-macam ya. Terserah kalian. Itu dioseng-oseng, bumbunya standar ya. Siau, hoya. Kalau misal bumbunya lebih enak itu beli yang satu bungkus itu ya. Di Hongkong itu ada. Jadi untuk masakan Cina itu sebenarnya mudah, tergantung kita itu kelihayan kita dalam memasak satu sayur itu aja. Bumbunya sama, bahannya sama, terkadang rasanya tidak sama, seperti itu aja ya.